Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini dalam kajian tematik kita akan membahas terkait keramahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu adalah sosok yang suka bercanda. Bahkan beliau pun pernah dikerjai oleh sahabat. Bayangkan seorang pemimpin yang sangat luar biasa, sangat supel dengan para sahabat, bahkan pernah dikerjai juga. Baik, akan kami sampaikan dalam kitab Muhammad Insan Kamil halaman 252. Di antara yang menerangkan tentang keramahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kana idza qabala ahadan wa safahahu la yanzi'u yadahu hatta yakuna ar-rajulu huwallazi yursilu. Jadi ketika Rasulullah ini bertemu dengan seseorang, kemudian berjabat tangan, maka Rasulullah tidak melepaskan duluan, masih tetap dipegang sampai orang yang tadi yang diajak berjabat tangan tadi yang melepaskan dahuluan. Jadi Kanjeng Nabi tidak melepaskan jabatan tangan dahulu. Ini membuktikan apa? Bahwa Rasulullah sangat dekat dengan para sahabat. Lagi terkait dengan keramahan beliau, jadi suatu ketika ada seorang yang mulia, seorang pemuka kaum namanya Jarir al-Bajali. Jarir ini masuk ke majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam majelisnya Rasulullah itu tempatnya sudah penuh, sehingga Jarir ini duduk dekat pintu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tahu bahwa Jarir adalah orang yang sangat mulia. Kemudian Rasulullah melihat hal demikian, selendang beliau lepas, kemudian diberikan kepada Jarir agar apa? Agar Jarir bisa duduk di situ pinta Rasulullah. Nah, Jarir, kamu duduk di selendang saya saja. Tapi apa yang dilakukan Jarir? Apakah Jarir mau duduk di atas selendangnya Rasulullah? Tidak mau Jarir. Apa yang dilakukan Jarir? Selendang yang diberikan Rasulullah itu malah apa? Diambil, kemudian ditaruh wajahnya Jarir, kemudian diciumlah selendang tersebut. Seraya dia sambil menangis, ya Allah, ini adalah Rasul yang sangat mulia. Bayangkan saya tidak punya tempat duduk, malah dikasih selendang beliau. Saya tidak pantas ini duduk di atas selendangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selendang tersebut dikembalikan kepada Rasulullah. Dia kemudian berkata, ma kuntu li ajlisa ala thawbik, wahai Rasulullah, saya ini tidak pantas duduk di atas pakaian engkau. Semoga Allah memuliakan engkau sebagaimana engkau telah memuliakanmu. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, sambil melihat kanan kiri, Nabi bersabda, idza atakum karimu qaumin fa'akrimu. Jika ada seseorang yang mulia datang pada kalian, maka muliakan. Itu diantara keramahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap siapapun. Lagi terkait dengan obrolan sehari-hari, mungkin kita sehari-hari tidak lepas lah terkait dengan obrolan dengan teman, terhadap sesama, apapun yang diobrolkan. Nah, ini ada suatu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa gaulnya beliau, betapa supelnya beliau. Jadi ketika ada sahabat yang sedang membahas sesuatu, beliau juga ikut bercengkrama di sana, selama percengkramaan itu hal-hal yang dibolehkan secara syara. Jadi disampaikan idza tahaddatsu bi amrin
syarakahum ma lam yakun isman. Apabila sahabat itu sedang berbincang-bincang, Rasulullah menyertai mereka selama itu tidak dosa. Bahkan disampaikan, kunna idza zakarna dunya zakaraha ma'ana wa idza zakarna al-akhirah zakaraha ma'ana wa idza zakarna at-ta'am zakarahu ma'ana. Apabila kami berbincang-bincang mengenai dunia, maka Rasulullah ikut di sana bersama kami. Dan apabila kita sedang berbincang mengenai masalah akhirat, Rasulullah pun ikut berbincang bersama kami. Apabila kami berbincang membahas tentang makanan, Rasulullah pun ikut bersama kami. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat dekat dengan para sahabat. Dalam konteks sekarang misalnya kita bahas permainan sepak bola misalnya, ini Liga Champions sudah sampai apa? Ya, kalau konteks sekarang Liga Champions siapa saja yang masuk ke semifinal. Nah, terus nanti perkiraannya yang final siapa? Wah, pemain terbaiknya gimana? Kadang Nabi ikut kalau misalnya dalam konteks sekarang itu. Tidak apa-apa, tidak mengurangi harga diri beliau, dan ini menunjukkan bahwa agama itu tidak saklek terkait dengan ibadah mahdoh saja. Ternyata obrolan pun bisa jadi ibadah dengan diniati mengikuti Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahas akhirat tentu saja ya, kalau bahas akhirat. Bahkan ini bahas makanan juga. Ketika membahas makanan, Kanjeng Nabi pun ikut membahas. Ya, wah ini kira-kira buka puasa mau apa ini? Nah, ini bahas tidak masalah. Ya, dan itu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi terkait dengan Rasulullah suka bercanda. Islam itu santai ternyata. Islam itu suka guyon ternyata. Kalau kita mau nyontohin Nabi, diantaranya ya suka guyon. Ya, jangan serius-serius amat lah gitu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu ada bab tersendiri terkait dengan guyonnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu guyon tapi tidak bohong, tidak dosa. Ya, ini ada satu contoh guyonnya Rasulullah. Ada seorang lelaki datang pada beliau minta dinaikkan kendaraan. Nah, orangnya sudah besar itu. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, udah kamu akan tak naikkan anak unta ya. Wah, orang tersebut, wah gimana Kanjeng Nabi, masa saya naik anak unta? Saya kan udah besar, anak unta itu kan kecil. Loh, unta besar itu kan juga anaknya unta besar lainnya. Unta besar itu kan juga anak dari bapak ibunya toh. Oh iya ya. Baru paham itu ya seseorang tersebut. Baik, diajak guyon biasa. Lagi ada seorang perempuan ya datang kepada Kanjeng Nabi, namanya Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Dia berkata pada Rasulullah, inna zawji yad'uk, suamiku mengundang panjenengan wahai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah berkata, siapa dia? Suamimu itu siapa? Apakah orang yang matanya itu putih? Nah, sang wanita tersebut bilang, enggak Kanjeng Nabi, suami saya itu matanya enggak putih. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, benar, suamimu itu matanya putih. Nah, sang wanita bilang, lah wallahi enggak benar. Akhirnya Kanjeng Nabi jelasin, masa enggak ada putihnya? Setiap orang itu pasti di matanya itu ya ada hitam, ada putih. Kalau hitam semua ya menakutkan nanti. Atau putih semua juga menakutkan. Pasti ada putihnya. Lihat saja. Oh iya ya. Nah, akhirnya suasana cair. Guyon, Kanjeng Nabi guyon biasa. Ya. Lagi itu ada simbah-simbah itu juga dikerjai Kanjeng Nabi itu. Simbah-simbah bilang simbah-simbah pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, mbok yo saya didoakan masuk surga. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Mbah, di surga itu ndak ada orang tua.
Wah, akhirnya orang tua tersebut nangis, masa saya nggak bisa masuk surga. Kanjeng Nabi bilang, bukan begitu. Semua orang yang masuk surga itu ndak ada yang tua, Mbah. Maksudnya apa? Semuanya nanti akan dikembalikan dalam usiamu muda dan penuh cinta. Nabi terus bersabda, uruban atroba. Ya, lagi ini Mbah. Ini tadi biasanya Kanjeng Nabi godani seseorang, ini ganti Kanjeng Nabi dikerjai ini. Kanjeng Nabi dikerjai. Kalau dalam kitab ini disebutkan ada Abdullah, ya sahabat namanya Abdullah yang biasa dijuluki dengan himar atau keledai. Nah, kalau pengen detil yang suka ngerjai Kanjeng Nabi, yang suka ngojeki Kanjeng Nabi itu Nuaiman, tapi sini tidak disebutkan kisah tentang Nuaiman ini. Ini disebutkan kisahnya Abdullah. Ceritanya hampir mirip dengan kisahnya Nuaiman. Ini sering Abdullah ini membuat Kanjeng Nabi tertawa. Suatu ketika Abdullah ini ngasih hadiah Rasulullah, dikasih apa? Minyak samin sama madu. Kanjeng Nabi ini buat jenengan, monggo didahar, silahkan dimakan. Nah, dimakan Kanjeng Nabi, nyantai, enak sudah dimakan. Selesai makan, ada orang datang. Ini siapa yang mau bayar? Akhirnya apa? Abdullah bilang itu yang mau bayar, Kanjeng Nabi yang mau bayar. Nah, ini Kanjeng Nabi dikerjai, suruh apa? Diajak makan dikira gratis, tapi malah apa? Dikon bayar, disuruh bayar ini. Marah Kanjeng Nabi? Enggak marah, itu biasa. Ya, gojek sama sahabat. Dan ini dikerjai Kanjeng Nabi. Nah, lagi sama anak-anak, contoh misalnya gojekan sama anak-anak itu. Kalau kita bayangkan, Masya Allah, lucu ya, kejadiannya lucu sekali ya. Ini kalau kita menjelaskan dalam bentuk verbal atau tulisan itu tidak cukup, kecuali kalau kita hadir sendiri dalam majelis tersebut ya, dalam suasana tersebut. Masya Allah, luar biasa indahnya. Mungkin kita bisa bayangkan ini, suatu ketika Kanjeng Nabi itu main sama anak-anak kecil ya. Kanjeng Nabi bilang, ayo siapa yang bisa sampai pada saya duluan dapat hadiah. Wah, anak-anak langsung itu kerutuk menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, dirubung anak-anak, ada yang di punggungnya Kanjeng Nabi, ada yang di dadanya, semacam-macam itu anak-anak, saking senengnya. Kanjeng Nabi marah? Enggak marah. Wah, anak-anak dipeluk terus dicium. Masya Allah, ini mengajarkan kasih sayang. Nah, kalau kita mempelajari kitab ini, kitab Muhammad Insan Kamil, insya Allah kita akan menemukan sosok teladan yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa Islam itu ramah, kaum muslimin itu ramah, tidak serius-serius amat ya, guyon, nyantai, kadang serius ya serius ya, tapi lebih banyak kesan murah senyum, ramah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.